Nah, nanti kamu akan mendapatkan 50 USDT hadiah dari pertama kamu gabung dan menyelesaikan KYC atau KYC verifikasi nih guys. Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini aku mau kasih garapan baru yang teman-teman mungkin pengen tahu ya. Ini konsepnya mining teman-teman ya. Ini namanya adalah BitNasdaq teman-teman. Nah, ini sangat menarik karena apa teman-teman ya. Ini konsepnya adalah kita bisa menambang token ya. Dan tiap harinya kita bisa claim. Tapi tentunya teman-teman harus memahami trik-triknya. Nah, biar nggak salah langkah ya teman-teman, saya mau kasih share sedikit pengalaman saya mengikuti ya beberapa hari ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman ya, aku mau kasih disclaimer dulu bahwasanya konten ini bersifat edukasi semata. Jadi bukan acuan atau mengajak kamu untuk berinvestasi. Pastikan lakukan riset secara mandiri ya sebelum mengambil keputusan, karena memang ya di sini itu mengandung resiko. Jadi teman-teman harus memahaminya ya sebelum memang mau terjun atau enggak kayak gitu. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini ya, pada konten ini aku mau bahas apa itu BitNasdaq, kemudian mengapa gabung di BitNasdaq ini dari sisi POV ku ya, kayak gitu. Kemudian tokenomiknya, kemudian flowchart mining BNB, kemudian penjelasan mining BitNasdaq seperti apa, kemudian praktek deposit via OKX exchange ya, kayak gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman gabung ya, kita harus tahu dulu ini sebenarnya apa ya. Nah, dari sini yang aku mau jelasin singkatnya saja, BitNasdaq itu seperti exchange teman-teman ya. Kalau teman-teman mengerti OKX, Bitget, Binance itu juga exchange atau CEX ya, centralized exchange. Kalau di Indonesia itu bisa seperti Pintu, Indodax, Peluang, itu juga exchange. Jadi sama ya, konsepnya itu adalah platform perdagangan ya, mata uang kripto misalnya Bitcoin dan segala macamnya. Jadi teman-teman tuh di sini bisa trading juga, bisa staking dan juga macam-macam lah ya, seperti umumnya pada centralized exchange kayak gitu guys. Nah, sekarang kenapa sih kamu harus gabung di BitNasdaq ya? Karena menurutku pribadi kalau kita mau join di sebuah platform ya, memang kita harus ngerti apakah platform ini terpercaya atau enggak. Minimal dia sudah diaudit teman-teman ya. Dan ini aku udah nemuin dokumennya ya, dia sudah lolos dari auditnya dari Hacken ya. Hacken itu semacam kayak firma atau perusahaan yang memang tugasnya itu mengaudit ya untuk urusan security ya, kayak gitu. Nah, ini dia sudah lolos, artinya ya kalau dibilang sih BitNasdaq ini udah lolos lah ya untuk kita mainkan kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus cari info ya. Ini saya juga cari-cari info, ternyata dia sebenarnya sudah lama guys. Ini aku menemukan artikel dari sebuah berita di Korea Selatan ya, ini kurang lebih tahun 2019, dan di sini juga muncul juga CEO-nya itu namanya Lee Il-bum ya, nggak tahu bacanya seperti apa, cuman ini ada muncul sosok ya yang mengaku di sini CEO-nya seperti itu guys. Artinya kalau boleh dibilang ya ini bukan sebuah perusahaan baru, artinya sudah lama ya eksisnya seperti itu. Nah, kemudian untuk memberi keyakinan kita apakah ini abal-abal atau enggak, ya ini aku cek ternyata dia itu jadi sebuah sponsor di sebuah acara kripto guys. Ini ada acara di Korea Selatan namanya On-Chain Symposium 2025 guys. Jadi si BitNasdaq itu masuk ke silver sponsor ya. Itu teman-teman boleh lihat di situ. Itu bersama dengan perusahaan-perusahaan yang lain guys. Jadi nggak cuman apa ya, nggak cuman eceh-eceh lah, dia juga jadi sponsor. Artinya dia juga ada duitnya guys, kayak gitu. Nah, kemudian ya, yang paling penting lagi sekarang itu kalau kita lihat dari chartnya ya, di candlenya ini, pertumbuhan dari token BNB itu cenderung naik ya guys. Biasa, tapi ada naik turun itu biasa karena memang ditradingkan. Cuman kalau kita ngelihat dari pertumbuhan dari waktu dia launching itu di harga 0,001, kemudian tuh pernah dia turun juga. Tapi kalau ngeliat progresnya ini semakin naik guys, cenderungnya seperti itu. Artinya kalau kita melihat seperti ini, adopsi dari pengguna exchange ini itu memang bertambah guys ya, kayak gitu. Oleh karena itu biasanya kalau aku pribadi sih, siapa yang masuk duluan memang lebih cuan guys, karena kita masih bisa mendapatkan token dengan harga murah. Kalau teman-teman pengennya itu cepat ya, langsung aja beli tokennya yang banyak, kemudian kita menunggu proses pertumbuhannya ya, seperti itu guys. Nah, ini soal tokenomik ya. Jadi total supply dari token yang dibagikan itu, yang akan didistribusikan itu totalnya ada 100 miliar ya. 100 miliar token BNQ ya, kayak gitu. Kemudian ini disebutkan BNQ ya, 10% itu untuk
private placement, artinya untuk investor awal lah. Kemudian 10% juga untuk community construction, kemudian untuk ekologi pengembangan tuh 25%, serta ini yang paling penting tuh 55%-nya itu untuk output yang akan dibagikan bagi para miner. Nah, ini yang mau kita jelaskan nanti ya, gimana caranya biar teman-teman tuh bisa ikutan menambang di BitNasdaq ini guys. Sama satu hal lagi yang paling penting nih guys, kita kalau nambang token yang kalau harganya itu nggak bertumbuh makin mahal, itu percuma guys. Nah, di sini salah satu penyebab harga token itu bisa naik, itu salah satunya itu ada sistem burn. Dan di sini dia menjelaskan juga bahwasanya 44% dari original token akan dihancurkan ya guys. Nah, jadi artinya apa? Ketika dihancurkan nanti kita bisa ditukar menjadi hash rate. Jadi nanti kita ada konsepnya itu membakar atau menghancurkan token BNG. Nanti kita mendapatkan itu namanya hash rate. Nah, hash rate ini untuk mempercepat proses penambangannya guys. Jadi hasilnya bisa lebih banyak kayak gitu guys. Nah, ini buktinya kalau dia sudah melakukan burn ya. Ternyata dia sudah melakukan burn tuh 2 kali ya. Di kuartal 1 dan di kuartal 2 2025. Jadi di situ udah dijelaskan ya, ada 4 miliar di kuartal 1 yang sudah dibakar atau dihancurkan. Kemudian ada 1,6 ya, hampir 1,7 lah miliar ini juga sudah dihancurkan guys. Artinya apa? Suplainya kan makin berkurang. Kalau suplainya berkurang ya harganya naik terus guys. Nah, oleh karena itu kenapa aku juga mau garap project ini guys. Nah, yang paling penting tuh ini guys ya. Jadi menurutku ya, ini mungkin salah satu strategi marketing dari si exchange BitNasdaq ini guys. Jadi dia membuat sebuah konsep mining, yaitu perpaduan antara POW digabungan dengan POC. Nah, POW itu adalah proof of work ya. Itu biasanya kayak penambangan seperti Bitcoin itu kan POW. Kemudian kalau POC ini adalah proof of contribution. Jadi kita di sini itu berkontribusi, konsepnya seperti itu guys, yang diperhitungkan sebagai proses untuk validasinya guys, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita mau cuan itu guys, cuannya lebih banyak ya, aku bilang seperti itu kalau kita masuknya lebih awal. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini sangat beruntung ya, karena kamu mungkin hari ini sudah mengetahui project ini. Dan kalau kita ngeliat tadi kan baru di burn 2 kali, dan menurutku ke depan itu akan bakal terus di burn. Dan ada satu info lagi yang penting, itu setiap 180 hari sekali itu rewardnya akan makin turun guys. Artinya suplainya semakin berkurang dan berkurang. Artinya buat teman-teman yang ingin ngegas duluan di awal, yang mending sekarang joinnya ya, kayak gitu. Nah, ini guys, ini cara memulainya. Kalau kamu mau ikutan ya untuk menambang BNG ya di BitNasdaq, di sini caranya itu sederhananya kayak gini ya. Kamu daftar, bikin akun di situ. Selanjutnya yang paling penting itu adalah KYC atau KYC guys. Jadi proses KYC ini kenapa kok perlu ya? Untuk beberapa platform ya atau institusi yang memang di situ ada pengumpulan dana ya. Misalnya contoh ini adalah exchange, itu wajib perlu KYC, artinya membutuhkan data kita ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini biasanya urusannya dengan regulasi guys ya. Contohnya kamu kayak bikin beberapa akun di exchange di lokal di Indonesia, misalnya Indodax ya, toko kripto, pintu peluang, itu juga butuh KYC, butuh selfie dan foto KTP guys. Jadi buat yang umurnya di bawah 17 tahun belum punya KTP ya, mohon maaf ya, kamu nggak bisa join ini. Jadi memang khusus yang sudah punya KTP guys. Nah, selanjutnya kalau kamu sudah lolos KYC, di sini kamu harus melakukan namanya deposit guys. Dan di sini nanti aku juga akan tunjukkan caranya ya, itu melalui exchange. Yang paling mudah itu saya menggunakannya OKX ya. Nanti beberapa exchange yang lain kalau memang teman-teman dibutuhkan, aku juga bisa bikinkan tutorialnya. Cuman aku mau pakai OKX, dan menurutku sebenarnya teman-teman tuh ya mirip-mirip aja lah, nggak beda jauh. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil deposit, nanti di sini kita akan membeli mesin miningnya guys, atau minernya kayak gitu guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Kalau ada yang bingung silakan komentar, dan pastikan teman-teman juga bantu saya ya di sini untuk like serta membagikan konten-kontenku guys. Kenapa? Ya karena kalau percuma saja gitu kan, saya bikin konten berharap ini kan banyak yang mengetahuinya tuh buat teman-teman yang mungkin hari ini belum tahu tapi pengen join gitu guys. Nah, saya minta support dari teman-teman semuanya untuk membagikan konten saya. Video ini terserah mau ke Facebook, ke grup Telegram, WhatsApp ya, terserah lah. Pokoknya dibagikan konten-kontenku ya guys, biar aku bikin konten yang lebih banyak. Nah, sekarang kita mau lanjut praktek aja ya guys. Oke, langsung saja kita gas. Nah, ini ya teman ya, kita sudah buka aplikasi dari BitNasdaq. Di sini tampilannya seperti ini. Pastikan teman-teman sudah melakukan verifikasi atau KYC ya di bagian profile sini. Oke, nah ini pastikan teman-teman sudah centang hijau ya.
Dan kebetulan memang aku sudah masuk ke akun KOL ya teman-teman ya. Cuman teman-teman ya juga bisa sih dapat KOL dengan cara mengundang teman kayak gitu guys. Nah, ini harus wajib hukumnya ya, kamu harus melakukan verified, karena di sini kalau teman-teman berhasil melakukan verifikasi, nanti teman-teman itu akan mendapat bonus ya. Bonusnya apa itu Bang? Bonusnya adalah USDT ya, di bagian reward kita klik aja kayak gini. Nah, nanti kamu akan mendapatkan 50 USDT hadiah dari pertama kamu gabung dan menyelesaikan KYC atau KYC verifikasi nih guys. Nah, cuman sebagai catatan ya teman-teman ya, 50 USDT ini nggak bisa ditarik ya. Artinya ini sebagai bonus untuk rebate ya. Rebate itu kayak semacam apa ya? Kayak pengembalian diskon atau cashback gitu ketika teman-teman itu melakukan transaksi. Tapi ini lebih tepatnya mungkin untuk biaya fee atau gas fee. Jadi kamu dapat potongan fee gitu kan. Karena memang biasanya di exchange itu problem kita ketika kita melakukan trading atau pertukaran atau mengirim token-token kripto. Itu masalahnya di gas fee guys. Potongannya kalau gede itu kan ya cukup mengurangi pendapatan kita. Oleh karena itu kita lumayan nih dapat $50 guys. Selanjutnya kalau teman-teman tuh pengen ikutan menambang atau mining token BNK, teman-teman itu harus ke sini ke bagian home ya. Kemudian di sini ada mining center nih. Mungkin teman-teman pertama masih bingung ya dengan konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah teman-teman harus membeli mining machine ini. Meskipun ketika teman-teman itu belum membeli, itu juga sudah mendapatkan BNK ya. BNK-nya itu sekitar 2,56 BNK guys. Nah, nanti fungsinya BNK itu apa? Ya jelas ya, kita bisa jual, nanti bisa jadikan USDT yang nantinya itu bisa kita tarik menjadi US dollar dan nantinya bisa kita jual lagi untuk bisa di withdraw menjadi rupiah guys. Nah, cuman kalau untuk teman-teman yang pertama kali join di aplikasi BitNasdaq ini untuk mining atau menambang, saranku ya, di sini mendingan BNK-nya ini pertama itu dibakar ya, di burn. Nanti kita akan ditukar mendapatkan namanya hash rate. Nah, hash rate ini adalah kecepatan penambangan kita guys. Saat ini yang aku miliki ya, my hash rate ini adalah 53.452,81 hash rate. Ini yang aku dapatkan ya, yang 24 jam hash rate-nya sekian, 8 ribuan. Kemudian ada 22.000 sekian itu dari free hash rate, artinya yang setiap hari kita klaim. Artinya teman-teman nanti setiap pagi ya, minimal jam 7 pagi itu udah bisa klaim hash rate-nya guys, untuk dapetin kecepatan penambangannya biar makin kenceng. Nah, semakin kenceng hash rate-nya, semakin besar hash rate-nya, maka kamu bisa mendapatkan BNK-nya juga makin banyak guys, kayak gitu kan. Nah, jadi untuk di awal mending fokusnya ya kita memang kumpulin BNK sebanyak mungkin untuk bisa ditukar menjadi hash rate, dan hash rate ini nanti untuk menghasilkan BNK lagi lebih banyak guys. Nanti kalau udah mungkin udah jalan 1-2 bulan, menurutku mungkin bolehlah beberapa itu mulai kita TP atau take profit guys, mulai kita jual, bisa kita jadikan USDT atau mau kita tradingkan lagi, terserah sih kayak gitu. Nah, di sini ada total destroy ya, BNK ini kalau kita lihat ya, per satu hari ini yang dihancurkan itu 169,80 BNK. Dan hari ini aku udah memiliki ya satu unit mesin mining guys, jadi aku udah punya satu, tapi kita bisa membeli lagi lebih dari satu guys. Nah, per satu mesin mining ini harganya adalah $10 guys, atau 10 USDT. Oleh karena itu aku mau nanti tunjukkan ke teman-teman gimana caranya deposit ya, biar bisa untuk membeli mesin mining. Karena ya dengan modal $10 nanti kita akan hitung kira-kira balik modalnya kapan dan berapa besar potensinya. Nanti akan aku jelaskan di beberapa kontenku yang lainnya guys. Nah, tapi teman-teman ya, kalau teman-teman itu pertama kali join di exchange, nanti akan menjadi kebingungan teman-teman ketika teman-teman itu melihat saldonya ya di sini guys. Karena di exchange itu ada beberapa nama akun guys. Contoh ya, kita di sini nih guys, kita ke bagian wallet. Nah, di sini itu ada macam-macam ya guys. Ada namanya yang di sini portofolio, ada namanya spot, margin, future, mining, financial, kemudian P2P. Nah, kalau teman-teman memiliki saldo pertama kali teman-teman itu deposit di sini, itu akan masuk ke bagian spot guys. Sini ya, ke spot. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan trading, ya bisa trading spot, berarti tetap di sini. Kalau teman-teman ingin melakukan tradingnya itu di trading future, berarti teman-teman harus memindahkan ya, mentransfer. Ya, ini di sini ada menunya transfer, dari spot pindahkan dulu ke future. Begitu juga kalau teman-teman tuh misalnya nanti ada pertanyaan, Bang, aku sudah deposit di BitNasdaq, tapi kok mau beli miningnya nggak bisa, kayak gitu. Ya karena saldonya teman-teman itu masih di akun spot, nanti harus ditransfer kayak gini. Nah, dari spot kita transfer menuju mana?
menuju mining. Jadi saldonya dipindahkan ke akun mining. Nanti dari mining ini kita bisa ikutan nih guys, kamu mau punya BNB atau punya USDT kayak gitu kan. Misalnya kayak gini nih, aku punya $2 tuh, nah, tinggal aku transferkan ke akun miningku. Jadi biar kamu nggak bingung ya untuk transfer ini, karena menurutku nanti akan sering kita lakukan ya, baik dari spot ke mining atau ke future atau ke yang P2P. Kalau misalnya teman-teman itu mau menjual tokennya menjadi rupiah, itu kan lewat P2P guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dulu ya teman-teman. Kalau mau join silakan download aplikasinya ya, yang belum join. Di situ udah tak sertakan, itu ada di webku, teman-teman tinggal ke situ aja, tinggal diklik langsung aja daftar di situ guys. Nah, sekarang langkah yang penting buat teman-teman itu bisa ikutan mining dan mulai menghasilkan token BNB ya, salah satunya harus dengan deposit. Depositnya tidak banyak ya, kurang lebih $10. Berarti kalau dihitung sekitar Rp160.000 kurang lebih ya, di luar fee, anggapnya paling mahal Rp170.000. Aku mau contohkan buat teman caranya deposit ya, itu dari exchange ya. Aku menggunakan OKX, mau transfer dulu ke Bitnasdaq. Loh bang, kenapa nggak langsung deposit di sini bang, langsung di Bitnasdaq gitu? Nah masalahnya gini guys, kalau kita langsung deposit di sini, kita kan langsung depositnya dalam bentuk kripto guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ke kripto langsung ke Bitnasdaq, itu kalau dari rupiah itu nggak bisa guys. Bahkan kita cek aja ke P2P ya, kita coba transaksi P2P. Nah ini P2P ya, misalnya aku mau buy kayak gini guys. Nah ini pun nggak ada guys untuk di Indonesia guys. Jadi menurutku ini akan jadi kesulitan kita untuk deposit orang Indonesia ya, untuk deposit ke Bitnasdaq itu melalui P2P. Oleh karena itu solusinya kita harus depositnya tuh menggunakan exchange yang ada di Indonesia, terserah mau pakai Pintu, Peluang, Indodax, toko kripto juga bisa. Nah dan kali ini aku mau contohinnya nggak pakai yang dari Indonesia, tapi aku menggunakan exchange yang ada di luar negeri, yaitu OKX guys ya, kayak gitu. Bisa pakai OKX, bisa pakai Bitget atau pakai Binance juga bisa guys, sama saja sih. Nah sekarang ya aku mau coba dulu caranya seperti ini untuk deposit ya. Jadi aku buka dulu di sini ya. Ini ada wallet-walletku yang lain. Nah kalau yang hijau itu adalah OKX yang wallet teman-teman, yang OKX Web3, artinya ini yang desentralisasi ya. Tapi yang paling sering aku gunakan tuh yang OKX yang exchange, yang warna hitam. Jadi kalau teman-teman tuh download di Play Store, kalau yang mau exchange ya itu yang warna hitam OKX-nya. Kalau yang hijau ini yang Web3. Depositnya juga butuh dari exchange soalnya kayak gitu guys. Nah oleh karena itu aku pakainya yang hitam. Nah jadi di sini sebenarnya juga ada fiturnya ya, kalau yang warna hitam itu bisa berubah dari yang Web3 itu yang tadi yang warna hijau atau ke yang exchange. Nah aku mau yang dari exchange ini guys. Jadi gini guys, kalau teman-teman pengen membeli kripto pertama, untuk di OKX itu harus melalui namanya P2P, perdagangan peer-to-peer ya, atau C2C itu sama ke menu kayak gini. Nah di sini tuh ada namanya trading P2P. Oke, nah di sini teman-teman tinggal pilih aja yang Express. Jadi kita akan membeli token USDT ini dari pedagang kripto yang memiliki USDT. Jadi nanti kita bisa transfernya lewat e-wallet atau melalui bank, itu juga bisa guys. Nah sebenarnya aku tuh sudah bikinkan tutorial cara deposit di OKX guys. Nah kamu bisa tonton video yang ini, cek aja di deskripsi atau di komentar ya, tak sertakan untuk deposit di OKX nya itu dari rekening bank atau dari Dana, itu sudah tak bikinkan tutorialnya. Jadi teman-teman kalau mau pingin deposit di OKX, tonton dulu video yang ini ya, kayak gitu. Kalau sudah, tak anggap kamu sudah membeli token USDT ya, sudah membeli dan memiliki USDT itu di OKX. Nah cuman di sini itu aku nggak pengen mentransfernya USDT guys. Cuman yang aku mau transfer itu adalah BNB ya. Jadi sebenarnya sama saja, kamu mau transfer USDT, mau transfer BNB, mau transfer Polygon atau transfer apapun token itu sebenarnya bisa saja antar exchange atau antar dompet Web3. Itu bisa guys. Cuman ya yang perlu dipahami, misal kamu di sini itu sudah punya USDT senilai $12 ya. Ketika kamu ingin mentransfer atau mengirimkan ini ke Bitnasdaq, nanti pasti akan dipilih jaringan yang akan kamu gunakan ya. Kamu harus memilih mana nih jaringan yang mau gunakan. Nah ketika kamu mau menggunakan mengirim USDT itu di jaringan, misalnya di jaringannya BNB, nah BNB itu biasanya disebut jaringannya adalah BSC atau USDT BEP20. Kalau ada simbolnya BEP20 atau BSC, artinya USDT-mu ini itu berada di jaringannya BNB kayak gitu guys. BNB itu punyanya Binance ya, kayak gitu.
Sama juga kalau teman-teman itu mau mengirim USDT tetapi ada tulisannya POL gitu ya, atau PRC20 gitu kadang biasanya bahasanya. Itu artinya USDT-nya teman-teman itu berada di jaringannya Polygon. Artinya kalau kamu mau transfer harus melalui jaringannya Polygon. Artinya ketika kamu mau mengirim USDT-mu itu di jaringannya misal BNB, kamu harus menyediakan beberapa token yang memang tujuannya untuk membayar fee ya, yang disebut dengan gas fee. Jadi kamu harus memiliki token dulu BNB guys. Kalau kamu mau kirim USDT di jaringan BSC, artinya kamu harus menyediakan BNB-nya juga, punya dua jadi USDT dan BNB. USDT yang mau kita transfer, kita juga punya BNB, misalnya cuma punya $1, itu cuma buat biaya admin jaringan guys. Begitu juga kalau kamu mau transfer USDT di jaringan Polygon, artinya kamu sudah punya USDT dan juga token Polygon. Nah ini nggak usah banyak-banyak, setidaknya bisa untuk membayar gas fee. Biasanya sih aku nyetok ya, itu untuk token-token yang untuk bayar gas fee itu paling 1-2 dolar aja sih ya, karena memang tujuannya untuk bayar gas fee kayak gitu guys. Nah untuk membeli token-token ini guys, itu sebenarnya gampang ya. Kalau di OKX ya, kamu tinggal ke bagian trading kayak gini, kemudian kamu tinggal pilih aja tokennya di sini yang mau kamu beli, misalnya mau beli BNB atau mau beli Polygon atau mau beli TON, terserah. Karena aku tuh pakai BNB ya, klik aja BNB, kamu tinggal pilih aja beli atau jual. Beli itu artinya kamu punya USDT, berarti mau beli BNB, tinggal kamu tulis saja mau beli berapa BNB, atau tulis saja dolarnya di sini $2 misalnya. Itu kan nanti kamu akan dapat sekitar 0,000228 BNB dengan harga BNB sekarang ini 877 US dollar guys. Atau kamu mau setting harga limit juga bisa. Di sini kamu akan membeli BNB pada harga berapa, itu juga bisa guys. Kayak gitu. Begitu juga kalau kamu mau beli token-token yang lain kayak gitu, misalnya Polygon, ya udah kamu mau beli Polygon, mau beli modalmu berapa, misalnya punya $5, kamu akan dapat 17,83 Polygon ya. Ini harga Polygon sekarang masih di harga 0,2803 US dollar guys. Ini cara singkatnya sih kayak gitu. Nah sekarang anggap aja kamu sudah memiliki tokennya, entah USDT entah BNB kan. Jadi misalnya di sini ya guys, aku punya 0,0125 BNB, itu nggak bisa aku transfer semuanya guys ya. Ini kan kalau dihitung setara 10,96 US dollar ya, kayak gitu kan. Jadi setidaknya aku harus mentransfernya ya di angka kurang lebih 0,122 mungkin, atau 23 mungkin, seperti itu, yang nilainya mungkin setara $10 aja. Jadi nanti masih ada sisa BNB di dompetku di sini untuk membayar gas fee ya, biaya jaringannya Binance kayak gitu guys. Karena aku mau transfernya itu BNB bukan USDT ya guys, aku langsung buka dulu ke sini. Di sini kan kita klik aja deposit. Nah yang mau kita deposit apa, USDT atau token yang tadi. Aku kan mau nyarinya BNB guys, jadi aku cari BNB. Nah ini ada BNB. Oke. Nah di sini kan ada choose deposit network, apa jaringan yang kamu gunakan ya. Aku mau pakai BEP ya, BEP20 atau BSC, jaringannya Binance. Nah ini ya dompetku guys, kayak gini. Kemudian aku copy aja. Oke, alamat domainnya udah aku copy yang di BitNasdaq. Kemudian aku kembali ke OKX. Oke, kembali ke OKX kayak gini ya. Selanjutnya aku untuk mentransfernya ya, mentransfer BNB ku itu caranya ini guys, klik tarik atau withdraw. Kita tinggal pilih aja tarik kripto ya, bukan yang trading P2P. Tarik kripto kayak gini. Oke. Nah selanjutnya kan sudah ya nih guys ya, selanjutnya pilih yang BNB. Oke, nah karena ini alamat baru guys, di OKX itu ada kayak semacam keamanan kayak gitu, maka aku harus masukkan dulu alamatnya dari BitNasdaq itu ke daftar alamat dompet yang terpercaya ya. Jadi aku mau daftarkan dulu, di sini ada daftar alamat guys, on chain. Oke, kemudian aku tambahkan penerima ya. Oke, alamat on chain. Oke, pilih jaringannya Ethereum ya. Virtual machine ini pakainya BNB Smart Chain. Oke, tinggal kita tambahkan alamatnya tadi guys, kita tempel aja yang ada di BitNasdaq tadi. Kalau udah, kita berikutnya. Oke, kita kasih nama aja BitNasdaq centang. Oke, kemudian simpan. Nah oke ya, jadi alamat BitNasdaqku ini sudah masuk ya di OKX. Udah aman, artinya aku udah bisa mentransfer ya guys. Nah ini guys, jadi aku langsung kirimkan ke sini. Kita swipe aja kayak gini.
berikutnya. Nah, yang mau aku transfer berapa nih? Ini kan kalau aku hitung ya semuanya di sini, kalau kita lihat itu ada 0,0125 BNB guys di akun pendanaan kayak gitu kan. Aku mau coba tak swipe aja kayak gini, misalnya 10 dolar aja guys. Jadi aku akan kirim setara ya di sini itu 0,01139601 BNB kayak gitu guys. Oke, kalau sudah kayak gitu klik aja berikutnya. Oke, ini ada warning aja, peringatan alamat baru. Oke, kita tunggu dulu ya guys. Nah, kita kan sedang diproses, jadi udah berkurang dari 61-an tadi menjadi 51 USD ya saldoku yang ada di OKX. Kemudian di sini kita ke BitNasdaq. Nah, kita udah kembali ke BitNasdaq ini ya. Kita tunggu dulu ke wallet gini sambil menunggu guys. Nah, ini guys, deposit arrival notification ya, artinya sudah masuk nih guys. Nah, ini artinya udah punya saldo ya BNB. Nah, ini kita ke wallet, ke bagian spot nih guys. Oh, ternyata ada potongan ya guys. Jadi nilainya itu sekarang di 9,802 USDT guys, kurang lebih seperti itu ya, karena ada potongan biaya jaringan guys. Tapi nggak apa-apa, kebetulan kan aku di sini masih ada 2 USDT nih guys. Nah, sekarang BNB ku kan ini masih bentuknya seperti ini nih guys. Padahal aku sekarang pengen membeli mesin mining itu kan harganya 10 USDT guys. Sedangkan ini masih BNB. Caranya aku tukar dulu nih, BNB-nya aku jual. Nanti akan jadi USDT guys. Kita ke sini ya, ke bagian trade. Ini ingat spot, kemudian ke bagian trade. Kemudian aku pilih aja BNB. Ini guys, BNB. Oke, nah ini BNB-nya ya 87718 nih guys. Nah, aku mau jual nih guys, kan ada buy, ada sell, aku sell aja kayak gini. Oke, kemudian yang punya saldoku ini ya 0,001111 nih, nanti akan dapat sekian ini guys, kurang lebih sekian inilah. Sebenarnya aku bisa setting harga limitnya ya, ini jadi lebih mahal harusnya, cuman ya karena ini udah rada turun ya nggak apa-apa sih, kita sell aja BNB kayak gini guys. Langsung aja klik sell, nanti akan dapat USDT guys. Oke ya guys, ini udah kejual. Jadi kalau kita lihat nih guys ya, ini aku udah punya 11 dolar ya, 11,73 USDT nih guys, artinya aku udah punya dolarnya nih. Nah oke, sekarang kita mau melakukan namanya itu adalah membeli mesin mining. Jadi cara membelinya itu ke bagian home kayak gini. Oke, di sini kan ada mining center. Oke, kemudian buy mining machine. Oke, kayak gini. Seperti yang aku bilang tadi, di sini saldoku tersedia cuma 4 dolar. Berarti aku kurang kan? Kita tukarkan dulu guys, dari spot ke mining ya. Yang kita mau kirimkan adalah USDT ini guys. Oke, kita transfer aja semua dulu nggak apa-apa. Oke, kita transfer. Jadi aku udah punya saldo di akunku yang mining ya, di BitNasdaq sebesar 15 dolar nih. Jadi aku mau beli mesin miningnya dulu guys, buy now. Oke, konfirmasi ya, seharga 10 USDT untuk beli satu mesin lagi. Oke, kita bayar. Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini di mining center ini kan aku udah berhasil membeli 2 mesin mining ya, ada 2. Cuman ini yang satu nih non activated mining machine, jadinya belum diaktifkan. Nah, mungkin salah satu problemnya adalah karena belum ada hash rate-nya ini ya, atau hash power-nya ini guys, kayak gitu. Nah solusinya kita harus membeli hash rate ini guys. Caranya dengan membeli dulu yaitu token BNK. Jadi aku mau coba beli dulu guys di market. Caranya ya, ini tadi kan ada saldo nih, kita di bagian wallet. Cuman kalau kita lihat ya, saldoku spot ini kan cuma 0,08 USDT nih guys. Nah sekarang kalau aku mau naikin lagi itu di bagian sini, di bagian mining kayak gini guys. Kemudian kita ke bagian transfer kayak gini. Nah ini kan ada akun nih, kita rubah ya dari mining ke spot. Nah ini ada 5 BNK dan ada 5 USDT nih guys. Nah yang USDT ini mau aku transfer dulu ke spot, mau aku belikan BNK guys. Oke, kayak gitu kita transfer dulu. Oke, transfernya udah beres. Sekarang di akunku spot itu sudah ada 5 USDT guys. Nih kan akun spot ya, ada 5 USDT. Nah aku mau trading, mau beli nih BNK. Oke, kita ke bagian trade. Nah di sini ya, aku mau beli dulu market nih, harganya lagi di 0011477 nih. Aku mau beli nih guys, buy ya. Aku mau maksimalkan aja 5 dolar, 5,8 dolar. Nanti akan dapat sekitar berapa nih guys, 506
BNQ guys. Aku beli aja langsung ya, nggak usah pakai harga limit biar cepat. Kita buy aja kayak gini. Nah oke ya, aku udah punya BNQ. Kita cek aja ke wallet. Nah sekarang aku udah punya 506 BNQ ya, atau setara 5,81 USDT nih guys. Nah ini aku mau transfer dulu guys BNQ nya kayak gini ya, terus kemudian klik aja transfer. Nah ini ya, kita rubah dulu dari spot ke mining. Nah ini ada di spot ini ada 506 BNQ. Aku mau pindahkan ke mining guys, ke akun mining ya. Aku transfer aja semua kayak gini 506, kita transfer aja. Kan aku ada berapa tadi? 506 ya. Aku mau coba bakar guys. Ini ya, by hash rate di sini kan. Aku punya nih sekian nih 511 ya, sama yang sisa tadi. Jadi aku mau rubah dia, aku mau destroy, mau bakar menjadi hash rate nih 26.382,73 hash rate. Nanti dapatnya sekian ini guys. Oke ya, langsung aja aku buy hash rate. Jadi kalau kita lihat di bagian mining kayak gini guys, hash rateku sekarang berapa nih guys? 79.000 guys. Woi mantap guys. Cuman kita cek dulu guys. Cuma kalau kita ngeliat di sini ya, dua unitku nih, yang satu nih non activated mining machine nih. Aku belum tahu di mana cara mengaktifkannya. Nanti aku coba pelajari lagi ya guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu dulu guys ya, mengenai caranya untuk teman-teman tuh bisa ikutan menambang di BitNasdaq. Kurang lebih seperti itu. Nah pastinya untuk cara cuannya jelas teman-teman ya, itu dari pendapatan kita, seberapa banyak kecepatan miningnya teman-teman ini menghasilkan token BNQ. Semakin banyak ya tentu ya, nanti itu bisa makin besar juga potensi cuannya. Nanti setelah memiliki BNQ, hasil dari BNQ yang ada di mining ini guys, bisa kamu transferkan, kamu pindahkan ke akun spot ya, ke bagian wallet ini, pindahkan BNQ-nya ke sini, ke spot. Kemudian kita bisa trade guys, di sini BNQ-nya nanti kita bisa sell. Setelah kita sell, kita akan mendapatkan USDT. Selanjutnya USDT itulah yang bisa kita transfer dulu mungkin ke exchange yang lain. Misalnya teman-teman yang di Indonesia pengen langsung ke Indodax, Peluang, Pintu, atau yang lainnya toko kripto misalnya seperti itu, nanti kan bisa langsung ditarik ke lewat rekening bank atau e-wallet guys. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ya. Nanti akan aku berikan panduannya kalau teman-teman pengen dijelaskan lagi lebih detail guys tentang ini ya, cara proses penarikan dari BitNasdaq ini guys, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Tetap semangat dan ciao.